So you Ip Man? Wing Chun, Ip Man. Wing Chun, Zhang Tianqi. Film dibuka pada tahun 1959, di mana Ip Man menjalani kehidupannya di Hong Kong. Pada suatu hari, Bruce Lee mendatangi guru Ip untuk berlatih dengannya. Lalu, guru Ip bertanya mengapa dia harus melatih Bruce Lee, dan Bruce Lee pun menjawab karena dirinya sangat kuat dan sangat cepat. Setelah Bruce Lee menunjukkan kecepatannya, guru Ip tidak mengatakan menerima atau menolaknya, tapi malah membukakan pintu supaya Bruce Lee pergi. Sementara itu, anak guru Ip berkelahi dengan temannya di sekolahan. Lalu, sang guru pun datang dan memisahkan mereka. Kemudian, mereka membawa mereka ke ruang guru dan meminta orang tuanya untuk datang ke sekolah. Guru Ip dan istrinya pun datang dan sebagai permintaan maaf, mereka mengajak anak yang berkelahi tadi untuk makan bersama di rumah Ip Man. Setelah selesai makan, Fong memperlihatkan keterampilan Wing Chun-nya walaupun belum sempurna. Dan ternyata, yang mengajari Fong yaitu ayahnya sendiri. Tak lama, ayah Fong pun datang untuk menjemputnya. Ip Man dan Tianqi pun berkenalan. Keesokan harinya, Tianqi mengikuti pertarungan bawah tanah yang diselenggarakan oleh gangster lokal pimpinan Tison. Dia memerintah supaya mendapatkan tanah yang saat ini untuk bangunan sekolah guna membangun bisnisnya. Di lain tempat, master bela diri yang disegani di Hong Kong yaitu Ngon Shan yang sedang diwawancari oleh wartawan yang akan menyebarkan bela diri kungfu dan meminta semua master untuk berfoto bersama. Lalu Ip Man pergi ke sekolah untuk menjemput anaknya, dan di sana dia bertemu lagi dengan Tianqi. Dan Tianqi pun memberikan obat untuk anak guru Ip. Dan dia juga bercerita kalau dulu Tianqi juga belajar Wing Chun, dan ternyata mereka dari sekolah bela diri yang sama. Tianqi pun mengajak guru Ip untuk tarung persahabatan di lain waktu, dan Ip Man pun dengan senang hati menerimanya. Saat dalam perjalanan pulang, Ip berpapasan dengan gangster yang akan ke sekolahan. Lalu, mereka masuk ke ruang kepala sekolah dan memaksanya untuk bertanda tangan kalau sekolah akan dijual. Namun, kepala sekolah tersebut menolak dan langsung dipukuli. Untungnya, guru Ip segera datang dan menghajarnya. Lalu menelpon polisi. Namun, Ip Man harus melepaskannya karena guru yang lain disandera oleh anak buah gangster. Lalu guru Ip meminta bantuan temannya yang seorang polisi. Dan polisi tersebut setuju, akan tetapi masih kekurangan orang jika untuk melindungi sekolah setiap hari. Guru Ip pun memutuskan untuk menjaga sekolah bersama murid-muridnya. Dan gangster tersebut langsung menutup sekolahan itu. Namun, pagi harinya langsung dibuka oleh murid Ip Man. Dan malam harinya, para gangster datang lagi dan langsung membakar sekolahan. Dan pertarungan pun terjadi. Akan tetapi, kepala sekolah berhasil diculik oleh para gangster. Dan kebetulan Tianqi yang sedang lewat dan melihat hal itu pun langsung berusaha untuk menolong. Keahlian Tianqi membuat guru Ip terpukau dan dia berterima kasih atas bantuannya. Sementara itu, para orang tua murid terus memuji guru Ip Man, walaupun Tianqi juga ikut membantu karena tidak dilihat orang lain. Dan ini membuat Tianqi iri kepada guru Ip. Sementara itu, di rumah, Ip Man bilang kepada istrinya kalau dia akan tidur di sekolah selama beberapa hari ke depan. Keesokan harinya, Fatpo melaporkan kejadian pembakaran di sekolah ke atasannya. Tetapi, dia malah diusir dan atasannya akan menangani sendiri kasus tersebut. Saat guru Ip sedang berjaga, dia didatangi oleh seseorang yang ternyata dia adalah mantan guru ketua gangster. Dan dia sangat kecewa dengan tindakan mantan muridnya tersebut. Kemudian, Ip dan orang itu mendatangi gangster dan mempermalukan ketuanya di depan anak buahnya. Ia pun tak terima dan langsung menusuk gurunya sendiri. Namun, langsung dicegah oleh Ip Man. Kemudian,
kedua gangster tersebut mengancam akan memanggil semua anak buahnya. Beruntungnya, Po datang tepat waktu dan pertarungan dapat dihindarkan. Setelah kejadian tersebut, Ip Man kecewa kepada Po karena tidak menangkap para gangster tersebut. Tapi, Po menjelaskan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak berani menentang atasannya sendiri. Keesokan harinya, istri Ip Man memeriksakan penyakitnya yang sudah lama diderita. Dan alangkah terkejutnya, ternyata dia mengalami penyakit kanker. Dan ketika dia akan memberitahu kepada suaminya, dia mengurungkan niatnya karena dia tidak mau Ip Man khawatir. Di lain tempat, sang gangster menawarkan uang kepada Tinci untuk membalas dendam kepada gurunya. Pada awalnya, Tinci menolak hal tersebut, tapi karena dia membutuhkan uang untuk membuka perguruan Wing Chun sendiri, akhirnya ia terima. Kemudian, dia langsung mendatangi sang guru dan menghajarnya tanpa ampun. Setelah itu, Ip Man menerima telepon dari rumah sakit untuk mengunjungi sang guru. Setelah sampai, ternyata sang guru tidak menelpon guru Ip, dan Ip Man pun tersadar kalau itu adalah sebuah pancingan agar Ip Man keluar dari sekolah. Dan benar saja, para gangster telah menculik para murid-murid tersebut, dan di antaranya ada anak Ip Man dan anak Tinci. Sebenarnya, aksi gangster sempat dihalangi, namun orang tersebut dihajar habis dan diberi pesan bahwa kepala sekolahnya disuruh datang ke kapal pelabuhan. Mengetahui hal tersebut, Ip Man langsung menuju tempat yang dimaksud. Di sana, si gangster menyandera anak Ip Man dengan pisau dan meminta Ip Man untuk bersujud di hadapannya. Tak lama, Tinci pun datang, namun dia dan anaknya dipersilahkan pergi karena mereka adalah rekan. Lalu, Ip Man ditantang untuk melawan 10 orang. Dan Tinci pun kembali lagi untuk menghajar para gangster. Ketika gangster akan membawa anak Ip Man, dia langsung dikejar oleh Ip Man. Dan saat pertarungan yang seru tersebut, polisi datang tepat waktu dan langsung menangkap para gangster tersebut. Namun, sang ketua berhasil lolos. Namun Tinci malah ikut ditangkap. Sesampainya di rumah, Ip Man pun mengetahui jika istrinya didiagnosis menderita kanker. Dan untuk memastikannya, mereka pun pergi ke dokter untuk diperiksa. Dan benar saja, istrinya telah menderita kanker stadium akhir dan umurnya sudah tidak lama lagi. Di lain tempat, si Tison marah dengan kegagalan anak buahnya. Dan ternyata, atasan dari Fat Po melindungi bisnis dari Tison. Tison pun menghajar anak buahnya dan memecatnya. Lalu, dia memerintah orang Thailand untuk menghabisi Ip Man. Dan dalam perjalanan pulang dari dokter, Ip Man diserang oleh orang tersebut. Ip Man berhasil melindungi istrinya sebelum lift sampai di lantai dasar. Dan setelah keluar dari lift, Ip Man pun langsung melanjutkan pertarungan dan berhasil mengalahkannya. Dan Ip Man pun langsung menggonceng istrinya untuk pulang. Setelah sampai di rumah, Fat Po menjelaskan pada Ip kalau Tison akan melenyapkan Ip Man bagaimanapun caranya, karena telah menghalangi bisnisnya. Ip Man pun langsung mendatangi kantor Tison, dan Tison pun berjanji tidak akan mengambil sekolahan dengan syarat Ip Man harus bisa bertahan 3 menit ketika melawan Tison. Dan pertarungan pun dimulai, di mana di awal-awal Ip Man sangat kewalahan dengan kekuatan dan kecepatan Tison. Setelah menerima beberapa pukulan, Ip Man pun mengganti strategi di mana dia lebih fokus menyerang bagian bawah Tison. Dan ternyata, strategi itu cukup berhasil dan membuat Tison kewalahan. Dan mereka pun bertarung sengit hingga bel berbunyi tanda pertarungan selesai. Dan Tison pun menepati janjinya. Sementara itu, Tinci berhasil membuka sekolah bela dirinya dengan uang hasil bayarannya. Dan saat Tinci melihat surat kabar bahwa Ip Man berada di surat kabar tersebut, dia pun merasa kesal dan sangat iri. Karena pada saat kejadian dirinya juga berada di sana untuk membantu. Tinci pun mendatangi wartawan dan memintanya untuk menuliskan tentang dirinya di surat kabar. Tapi ditolak karena tidak memiliki bukti yang kuat. Setelah itu, Tinci pun langsung menantang para master bela diri untuk mendapat pengakuan dan dia menghajar para master tanpa ampun. Seketika, berita pun tersebar luas.
Lalu dia mengklaim kalau Wing Chun miliknya adalah Wing Chun asli, sedangkan punya Ip Man adalah Wing Chun palsu. Dan secara terbuka, dia menantang Ip Man untuk bertarung guna menentukan siapa Grandmaster Wing Chun yang sebenarnya. Melihat hal tersebut, Ip Man pun tidak terpengaruh untuk bertarung, dan lebih memilih untuk menemani istrinya yang sedang sakit. Kemudian, Ip Man mendatangi Bruce Lee untuk meminta Bruce Lee mengajarkannya berdansa. Dan Bruce Lee pun mau mengajarinya dengan syarat Bruce Lee harus diterima menjadi murid Ip Man. Keesokan harinya, para hadirin menunggu kehadiran guru Ip. Namun, Ip Man malah sedang berdansa dengan istrinya. Karena Ip Man tak kunjung datang, Tinci pun dinyatakan sebagai pemenang. Namun, dirinya tak merasa puas karena Ip Man tidak datang. Di lain tempat, kondisi istri Ip Man semakin parah dan Ip Man pun semakin memperhatikannya. Namun, sang istri diam-diam menulis surat untuk Tinci yang berisi pertandingan Ip Man dengannya, yang telah diatur oleh istrinya. Dan sang istri memiliki permintaan terakhir, yaitu dia ingin berfoto dengan Ip Man dan anaknya Ip Ching. Dan juga dia meminta Ip Man untuk berlatih lagi dan menerima tantangan Tinci. Sang istri pun menemani Ip Man untuk bertarung dengan Tinci yang diadakan secara tertutup. Wing Chun, Ip Man. Wing Chun, Zhang Tianji. Pertarungan diawali dengan senjata tongkat. Dari keduanya sama imbang sampai tongkat patah menjadi 2. Pertarungan dilanjutkan dengan pisau besar. Dan hasilnya masih sama kuat, di mana Tinci sangat brutal, namun Ip Man berhasil menghindarinya. Pertarungan ketiga yaitu pertarungan tangan kosong. Di awal-awal, Ip Man tampak sangat mendominasi. Namun, Tinci berhasil membuat Ip Man kewalahan dan berhasil mencolok mata Ip Man. Namun, akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Ip Man. Tinci pun mengakui kekalahannya dan langsung menghancurkan papan yang berisi tentang Master Wing Chun-nya. Ip Man pun mengatakan kepada Tinci bahwa menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai jauh lebih penting daripada bersaing dengan orang lain. Pada tahun 1960, istri Ip Man pun meninggal dunia, dan di tahun yang sama juga Ip Man berhasil membuat Wing Chun terkenal di dunia dan film pun berakhir.